Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak banggakan, dalam pembelajaran kali ini, Bapak ingin mengangkat topik tentang bentuk ulang atau biasa kalian menyebutnya dengan kata ulang. Nah, supaya pembelajaran kali ini berlangsung lebih efektif, Bapak akan mencoba melakukan share screen terlebih dahulu PowerPoint yang sudah Bapak siapkan untuk kalian. Bentuk ulang. Pembahasan kali ini terkait dengan bentuk ulang ini akan difokuskan pada penulisan dan penggunaannya. Anak-anak yang Bapak banggakan, kalian bisa mencermati kalimat yang Bapak sajikan ini. Kalimatnya berbunyi, kedua anak itu bertengkar sambil titik-titik. Nah, titik-titik ini dapat diisi dengan kata berpukulan. Berpukulan atau dapat juga kalian mengisi dengan pukul memukul. Jadi kalimatnya bisa berbunyi, kedua anak itu bertengkar sambil berpukulan, atau kedua anak itu bertengkar sambil pukul memukul. Nah, kalau kalian menggunakan kata yang di atas ini, berpukulan, berarti kalian tidak menggunakan bentuk ulang. Sementara itu, kalau kalian menggunakan kata pukul memukul, seperti ini, berarti kalian menggunakan bentuk ulang. Lalu, apa perbedaannya, Pak? Nah, secara arti tidak ada perbedaannya. Kedua anak itu bertengkar sambil berpukulan, ini artinya saling pukul. Begitu juga dengan pukul memukul, kata ulang, bentuk ulang, yang artinya juga saling. Sehingga kalian bisa memilih salah satu dari kata ini, apakah kalian akan mengambil kata berpukulan atau pukul memukul. Untuk berpukulan berarti bukan kata ulang, sementara itu ketika kalian menggunakan pukul memukul, inilah bentuk ulang. Contoh lain yang Bapak sajikan buat kalian adalah dia titik-titik kasur yang sedang dijemur. Ada pilihan kata-kata yang bisa kalian pilih di sini, memukul, memukuli, memukul-mukul. Nah, ketika kalian menggunakan kata memukul, dia memukul kasur yang sedang dijemur. Bisa, berarti kalian tidak menggunakan bentuk ulang. Lalu yang kedua, dia memukuli kasur yang sedang dijemur. Sama, kalian tidak menggunakan bentuk ulang. Lalu yang ketiga, dia memukul-mukul kasur yang sedang dijemur. Nah, bentuk yang ketiga ini adalah bentuk ulang, memukul-mukul. Jadi, seperti itu bentuk ulang dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang coba kita cermati, apakah artinya sama? Oh, ternyata tidak. Kalau kalian memilih kata yang pertama, memukul, dia memukul kasur yang sedang dijemur. Berarti memukulnya itu satu kali saja, memukul. Kalau kalian menggunakan kata yang kedua, memukuli, berarti memiliki arti memukul berkali-kali. Begitu kan? Nah, sementara itu yang ketiga, dengan menggunakan bentuk ulang, dia memukul-mukul kasur yang sedang dijemur. Perbuatan memukul ini dilakukan berulang-ulang. Jadi kalau yang pertama itu satu kali memukul, kalau yang kedua memukuli berkali-kali, kalau yang ketiga
memukul-mukul itu dilakukan secara berulang-ulang. Lalu apa bedanya antara memukuli dengan memukul-mukul? Pasti ada bedanya. Kalau memukuli itu tingkat intensitasnya pasti lebih tinggi daripada yang memukul-mukul. Jadi kalau memukul-mukul, kasur yang sedang dijemur, biasanya pukulannya juga tidak dengan intensitas yang sangat tinggi. Jadi seperti itu. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, pemilihan bentuk ulang atau tidak, itu harus disesuaikan dengan makna yang ingin dimaksudkan. Untuk aturan penulisannya dan bagaimana penggunaannya, kalian bisa cermati tayangan berikut ini. Aturan yang pertama tentang bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung atau biasa kalian sebutnya strip, tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Ini sudah biasa ini. Contoh anak, beri tanda hubung anak. Oke. Begitu seterusnya, hati-hati beri tanda hubung, lauk pauk beri tanda hubung, ramah tamah beri tanda hubung. Seperti itu. Ini mudah aturan yang pertama. Aturan yang kedua, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Jadi maksudnya seperti ini. Surat kabar. Kalau surat kabar itu satu, surat kabar. Tapi kalau kita ingin mengulang menjadi banyak surat kabar, kita mengulangnya hanya pada unsur yang pertama, yaitu surat. Surat kabar kan dua kata. Yang diulang adalah unsur yang pertama saja, yaitu surat-surat kabar. Begitu. Jadi bukan surat kabar, bukan begitu. Ya. Begitu juga dengan kapal barang, yang diulang bagian depannya saja, yang pertama saja, yaitu kapal menjadi kapal-kapal barang, rak buku menjadi rak-rak buku, kereta api cepat. Kita mau mengatakan mengulang, yang diulang adalah kereta saja. Jadi kereta api cepat. Seperti itu aturan yang kedua. Lalu aturan yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama. Semua bentuk ulang sempurna. Dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen. Jadi dalam penulisan bentuk ulang, misalnya organisasi, perserikatan bangsa-bangsa. Bangsa diulang bangsa dengan huruf kapital atau huruf besar. Begitu juga dengan kitab. Ini sebuah dokumen, undang-undang hukum pidana. U-nya besar. Novel, ayat-ayat cinta. Ada pengulangan, ayat-ayat, maka A-nya besar. Yang kedua juga A-nya besar atau kapital. Nah, itu terkait dengan kaidah atau aturan penulisan bentuk ulang. Berikutnya, Bapak ingin tampilkan juga kesalahan penggunaan bentuk ulang yang sering terjadi. Kalian lihat, ada kalimat, para ibu-ibu sudah berkumpul untuk arisan. Diulang, ibu-ibu. Ibu-ibu ini kan mengandung arti banyak ibu. Banyak. Sementara itu, kata para ini juga sudah mengandung arti banyak. Oleh karena itu, ini tergolong sebagai kesalahan penggunaan kata ulang. Jadi, bisa kalian memperbaiki dengan cara mengganti menjadi para ibu, jadi tidak diulang, atau kalau mau dipertahankan diulang ibu-ibu, paranya dihilangkan. Seperti itu. Berikutnya, contoh yang kedua, mereka kejar-kejaran untuk saling mendahului. Nah, kita lihat, untuk saling mendahului, kejar-kejaran. Tepat tidak ini kejar-kejaran? Nah, ini ternyata salah. Seharusnya kita bisa menggantinya dengan kejar-mengejar. Jadi, untuk makna saling kejar, itu kata ulang adalah kejar-mengejar, bukan kejar-kejaran. Seperti itu. Berikutnya, contoh yang ketiga, sebelum pergi, mereka memberes-bereskan segala perlengkapan.
ternyata memberes-bereskan juga tidak tepat, itu mesti diganti dengan berberes-beres. Jadi bukan memberes-bereskan. Tidak ada kata memberes-bereskan, yang ada adalah berberes-beres. Berikutnya, yang terakhir adalah dalam tari piring, penari mengayunkan piring dalam menggerak-gerakkan tari. Kan ini keliru ini, menggerak-gerakkan tari. Harusnya bukan kata ulang menggerak-gerakkan, melainkan kita bisa lihat adalah gerakan-gerakan. Jadi terjadi kesalahan yang sebenarnya lebih bertumpu pada makna-makna yang ditimbulkan dari bentuk ulang itu. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, demikian yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan penulisan, bentuk ulang, dan penggunaannya. Seperti biasa, kalian dapat mengerjakan lembar kerja yang sudah Bapak siapkan untuk kalian, untuk melatih kemampuan kalian dalam menulis bentuk ulang dan menggunakannya dalam kalimat. Terima kasih atas perhatian kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.